Ini adalah toko langganannya Ovitra Eri Beli Mobil. Kita lagi ada di Evans Motor, dan di sebelah gua ini sudah ada salah satu koleksi dari Evans Motor yang luar binasa, McLaren Senna. McLaren yang berkelir warna hitam ini, dan ini MSO, McLaren Special Operation kalau nggak salah, di mana kalian bisa ngedetailing McLaren sesuai keinginan kalian. Dan contohnya di McLaren Senna ini, walaupun ini warna hitam, tapi kayak kalipernya warna biru. Terus kalau kita ke bawah, kita lihat di dalam, spoiler dalamnya itu warna biru, teman-teman. Jadi itu adalah kelebihannya dari MSO. Ini McLaren Senna ini harganya luar binasa mahal. Ada yang bisa nebak nggak berapa? Nanti akan gue kasih tahu di akhir video. Tapi harganya mahal banget, ya kan? Dan di sini kita bukan cuma ada McLaren Senna, karena di sana ada F12 Competizione, kemudian sebelah kanan kita ada SVJ, ada Sports, banyak banget di sini. Ada 6 mobil yang pengen kita lihat-lihat ya. Sebelumnya kita lihat dulu MSO di sini. Kita kalau kalian lihat di dalam, di headrestnya itu ada tulisan MSO-nya, teman-teman. Dan ini gua rasa akan menjadi jok yang tidak nyaman sekali, karena itu joknya full karbon dan paddingnya tipis banget, teman-teman. McLaren Senna memperingati the legendary Ayrton Senna. Kaliper belakangnya warna biru, cakep banget. Emang jarang banget McLaren Senna di Indonesia, bahkan di dunia itu juga jarang sekali. Jadi ini kita punya kesempatan yang luar biasa banget untuk sedekat ini sama McLaren Senna. Oke, kita lanjut SVJ kali dulu ya. SVJ, Lamborghini Aventador SVJ 1 ini warnanya luar binasa, perpaduan antara biru dan gold, ya kan? Ada nomor 63-nya. Ini mobil yang gua nggak tahu jumlahnya berapa di dunia ya SVJ, tapi tidak banyak, teman-teman. Perpaduan warnanya cakep banget sampai ke interiornya. Jadi enaknya kalau mobil yang udah se-eksklusif ini, kalian tuh customization itu bisa banyak banget, teman-teman. Dari warna body ke strippingnya, terus kalian bisa pilih mana nih yang bisa expose karbon, ya kan? Sampai ke warna pelek, warna kaliper, ini udah center lock tentunya. Sekalian tuh bisa pilih, misalkan yang karbon nih, ya kan? Terus ada list goldnya di sini ada 63-nya. Bahkan sampai ke interiornya. Jadi mobil ini interiornya tuh melambangkan eksteriornya banget. Biru, berkelir biru, terus stitchingnya, ini ada yang emas, ya kan? Terus stitching emas, terus ada silvernya juga di tengah. Sampai ke center konsolnya juga warnanya biru, ya kan? Door trim-nya expose carbon gloss, ya kan? Kalau bisa pilih karbonnya di sini matte, ya kan? Jadi emang mobil kalau udah eksklusif ini ya, SVJ Roadster ini itu luar binasa banget. Di belakang sini kita bisa lihat detailnya kayak engine covernya semuanya expose carbon, terus ada list goldnya lagi, ada SVJ-nya lagi. Cantik banget ya, udah cantik banget. Wingsnya fixed wing di belakang yang segede ini, teman-teman. Karbon semua tentunya. Kalau udah mobil high performance kayak begini, itu pasti semuanya udah karbon, teman-teman. Jadi biar lebih enteng, ya kan? Dengan begitu power to weight ratio-nya jauh lebih bagus lagi. Siapa yang suka Lamborghini di sini? Atau kalian lebih suka Ferrari atau Porsche? Coba tulis di kolom komen di bawah. Karena habis ini kita mau ngeliat Porsche. Nah, ini adalah salah satu mobil favorit gue yang ada di sini sekarang. Karena ini adalah Porsche 997, teman-teman. Jadi Porsche 911 generasi yang 997. Nah, Porsche 997 sendiri kalau yang Carrera S itu sekitar 2 miliar lah ya. Under 3 miliar, teman-teman. Tapi Porsche 997 yang ini super duper limited. Ya, cuman ada 250 unit di dunia. Dengan nama Porsche Sports Classic, teman-teman. Nah, ini adalah reinkarnasi Porsche yang zaman dulu. Warnanya pun spesial, namanya Sports Classic Grey, teman-teman. Dan ini di dunia cuma ada 250 unit. Di Indonesia, 997 Sports Classic ini jarang banget. Sehingga membuat harganya
itu jauh banget di antara yang lainnya, teman-teman. Buat kalian pecinta Porsche pasti tahu kalau Porsche baru-baru ini itu juga mengeluarkan yang namanya Sports Classic. Bener banget. Porsche di generasi yang 992 ini, mereka mengeluarkan Sports Classic juga, tapi itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingin yang ini. Jadi tidak selimited itu, teman-teman. Membuat mobil satu ini itu menjadi semakin rare dan semakin valuable, teman-teman. Detail-detail kecil yang gue suka nih, warnanya cakep banget. Terus juga ada velgnya yang gayanya sama yang kayak gue pakai di VW gue, ya kan? Karena emang Porsche ini salah satu identiknya dari Porsche yang klasik dulu adalah velgnya yang FUCHS atau yang artinya Fox kalau di bahasa Inggris. Zaman dulu itu biasanya cuma ada sampai ring 16, teman-teman. Nah, ini itu diinterpretasi dengan gaya baru sekarang di ring 19. Nah, gaya velg ini sampai sekarang itu juga dipakai di Porsche yang baru. Kalau kalian pakai Sports Classic yang baru atau Porsche 911 yang tipe-tipe tinggi, itu kalian bisa beli tuh model begini. Tapi yang exactly begini terakhir cuma ada di si Sports Classic ini, teman-teman. Jadi depannya itu segini, belakangnya lebar banget. Belakangnya celong banget, ya kan? Tapi detail kecil yang banyak orang suka dari Sports Classic Edition ini, itu sebenarnya bukan di velg ya, teman-teman. Detail klasiknya yang banyak orang suka adalah belakangnya. Buntut ini nih emang ada cuman di Sport Classic doang. Beberapa orang yang punya 997 bahkan beli buntut ini doang untuk dipasang di mobil mereka, ya kan? Karena ini benar-benar se-iconic itu. Dulu emang Porsche juga pernah, pokoknya Porsche yang lama tuh bentukannya begini. Sport Classic ini gue suka banget karena dia itu tidak agresif, teman. Kalau kalian tahu GT2, GT3, ya kan? Itu semuanya tuh agresif dengan wings yang gede, apa. Tapi kalau di Sports Classic, bentukannya tuh klasik, subtle banget, iya kan? Tapi dia tetap kencang, teman-teman. Dan ini beneran loh, ini susah banget nyarinya. Nemunya di Indonesia, pemiliknya ini sangat-sangat beruntung punya 911 Sports Classic. Ini bukan Mercedes AMG GT biasa, teman-teman. Ini juga bukan Mercedes AMG GT Black Series biasa. Coba, sebelum gue kasih tau apa, ada yang tahu nggak apa yang spesial dari mobil ini, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Karena mobil ini cuma ada sekitar 250-275 unit di dunia, dan pembelinya itu harus yang udah beli Mercedes AMG Project One atau P1. Jadi teman-teman, ini adalah Mercedes-Benz AMG GT Black Series P1 Edition. Spesial bagi para pembeli Mercedes Project One. Gimana caranya mobil ini sampai ada di Indonesia? Gua nggak tahu. Ini emang Evans Motor ajaib banget. Bisa ada mobil ini. Mobil ini itu cukup berbeda dari AMG GT Black Series biasanya. Yang biasanya itu udah keren banget, ya kan? Tapi ini dengan warna yang spesial, ada dua, ada hitam, ada silver. Di Indonesia cuma ada dua. Ini salah satunya. Yang bikin paling beda banget adalah kalau kita kesini, ini tuh bukan stiker, teman-teman. Ini tuh cat. Jadi lambang Mercedes banyak kecil ini. Ini tuh semuanya cat, teman-teman. Gue pikir awalnya stiker, tapi ternyata bukan, ini cat. Dan ini cuman ada di mobil ini doang, ya. Jadi ini livery yang tidak bisa ditiru gitu. Ini cuma ada di sini doang. Ini cakep banget. Beberapa merek-merek Eropa, merek-merek mobil-mobil sports car, premium car ini emang suka banget tuh bikin edisi kayak begitu, teman-teman. Dimana mereka ngeluarin edisi replika persis kayak top of the line-nya banget, dan yang bisa beli cuman beberapa orang doang gitu. Salah satunya ini. Sebelumnya dulu pernah ada Porsche ketika mereka launching, gue lupa antara 19 Spider atau Carrera GT, mereka juga bikin tuh 911 Turbo Special Edition yang itu gitu. Gue lupa spesifiknya namanya apa, tapi mereka pernah. Nah, ini salah satu contoh mobil yang super duper limited. Bisa ngeliat di sini aja udah kaget banget. Warna ini buat para pecinta F1 sudah tidak asing lagi. Warna ini. Karena clear hitam, silver, dan biru itu, atau hijau itu, kayak ada di tim Mercedes F1, teman-teman. Jadi ini mobil yang sangat-sangat spesial. Tadi kita udah lihat apa? Senna, SVJ, Sports Classic ini. Di sini isinya semuanya serba spesial, teman. Pusing kok. Kalian suka yang mana?
Di sebelah gua ada Mercedes-Benz G-Class 580, G580. Yang spesial dari sini adalah karena ini adalah versi listriknya G-Class, teman-teman. Ya, mobil segede gini, listrik. Gue penasaran sih nyamannya kayak gimana. Ini warna silver, spesial banget. Ini juga unitnya masih jarang banget di Indonesia. Di dunia juga belum begitu banyak, teman-teman. Menarik, menarik. Nah, di bawah sini di Vans Motor ini juga stok-stoknya yang gila-gila banget, teman-teman. Kalau ngomongin mobil mewah, udah banyak di sini, banyak banget. McLaren, ya kan, Ferrari, Mercy, Porsche, Nissan GT-R, itu banyak lah di sini. Tapi ada dua mobil yang memikat mata gua, teman-teman. Ada yang tahu nggak yang mana? Dari puluhan mobil di sini nih, ada dua mobil yang memikat mata gua. Yang pertama di belakang sana, sini. Di antara mobil-mobil mewah ini, yang menarik mata gua adalah mobil yang paling analog, paling basic, paling tidak mewah di antara mobil-mobil miliaran ini, teman-teman. Apalagi kalau bukan Land Cruiser 70 series terbaru ini, teman-teman. Sebagai pecinta Defender, G-Class, Jimny, Land Cruiser ini belum kesampaian, teman-teman. Amin, semoga kesampaian. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 ya. Ini semuanya Australian version. Ini adalah mobil miliaran yang analog sekali. Gua pikir Rubicon yang waktu itu udah pernah gue cobain itu, gue pikir itu udah yang paling analog. Ternyata ini lebih analog lagi, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat, ini dari luar kayak kijang kotak. Ini kijang kotaknya super duper mahal, ya kan? Ini. Sebelah sana, yang di sebelah sini dikunci. Mobil 2 miliar lebih, nggak pakai jok kulit, masih jok kain. Transmisinya matic, udah alhamdulillah pertama kalinya ada matic nih. Terus tombol AC-nya masih yang manual, ya kan. Tombol defaultnya masih yang manual tuh. Setirnya setir Fortuner, ya kan. AC-nya juga masih standar banget. Ini mobil semahal itu, semanual itu, segitu bikin gua kepengen untuk punya, teman-teman. Ini mesinnya 2,8 diesel, ya kan? Kalau nggak salah sama kayak yang dipakai di Fortuner, jadi harusnya spare partnya gampang. Wah, ini mobil bikin gue kepengen banget. Beneran deh, Land Cruiser 70 ya, yang udah ngikutin gue dari dulu pasti tahu kalau ini adalah satu mobil yang bikin gue kepengen banget. Waktu itu gue udah pernah coba. Ini mobil juga dibilang nyaman, enggak gitu ya, tapi ganteng sekali. Dan ada satu lagi mobil yang pengen banget gue utak-utik, ada di sebelah situ, teman-teman. Ini dia nih satu lagi, Mitsubishi Delica Mini, teman-teman. Kei-car dari Jepang, Mitsubishi Baby Delica, ya kan? Ini mobil yang lucu banget ya. Kei-car itu bener-bener mau buat gue kayak, kok bisa ya Jepang itu ya dengan segala teknologi yang ada, bikin mobil sekecil ini dengan mesin cuma 660 cc, dengan space yang sangat-sangat terbatas, tapi mereka bisa bikin mobil ini tuh bener-bener fungsional banget. Sayangnya kita lagi nggak bisa masuk nih, cuman gue pengen nanti kalau ada kesempatan gue pengen coba review, ya kan. Kei-car ya, itu mobil yang amazing banget menurut gue. Jepang itu punya peraturan LCGC-nya mereka tuh beneran keren banget. Mesin cuma bisa 660 cc, ukurannya hanya mentok cuma boleh di sekian kali sekian kali sekian. Ini kecil, tapi ketika kalian lihat ke dalamnya ya, semoga kita ada kesempatan untuk review, mobil ini lega banget, teman-teman. Mobil yang sebenarnya kalau di Jepang itu tidak begitu mahal. Dalam artinya sekitar 200 jutaan ya. Tapi sayangnya dengan segala tax apa sampai sini jadinya 2-3 kali lipat lah ya. Tapi beneran, Delica Mini ini adalah Kei-car yang gue pengen banget. Semoga ada rezekinya ya, teman-teman. Delica Mini, amin. Kita balik lagi ke atas. Koleksi terakhir di sini yang bisa kita kontenin, teman-teman, adalah ini. Ferrari 812 atau E12 Competizione Aperta, yang artinya versi terkencang dari E12 Aperta, atapnya bisa dibuka, teman-teman. Ini mobil yang bikin cakep banget itu adalah warnanya.
karena ini warnanya special edition banget. Namanya Verde Volterra, hijau ya, Verde itu hijau. Dan ini warna yang sebenarnya spesial banget karena pertama kali dikeluarin itu ketika Ferrari ngeluarin yang Cavalcade Edition. Cavalcade Edition itu adalah mobil Ferrari yang hanya bisa dibeli oleh pemilik Ferrari yang sering ikut acara Cavalcade-nya itu. Mereka ditawarin Special Edition Ferrari, salah satu warnanya yang bisa dibeli adalah ini, Verde Volterra. Bahasa Indonesianya hijau lembayung, teman-teman. Bahasa biasanya hijau lembayung karena hijau ada lembayung bronze-nya. Tapi kalau bahasa Italianya Verde Volterra ya. Ini warnanya secakep itu, teman-teman. E12 aja udah mesin V12 front engine yang super rare gitu ya. Ketemu ini bener-bener wow banget. Ini jujur dari semua mobil yang ada di sini secara warna ini paling cantik, bener-bener cantik banget. Terus E12 itu juga ada ciri khasnya di sini, dia ada wings karbon di sini, hitam di sini. Nah, ya kan? Dan kita mesti lihat spek interiornya. Mungkin bukan yang warna paling ngejreng, tapi klasik banget, tasteful banget. Green over tan, teman-teman. Warna luarnya hijau, dalamnya tan, ya kan, pakai bahan kulit yang sweat gitu. Ini juga bukan yang bucket seat, dipilihnya ini yang seat yang bukan yang sport seat, tapi pakai leather kayak gitu, warna coklat. Ini bener-bener speknya ini tasteful banget, bener-bener tasteful banget. Biasanya nih yang pesen Ferrari dengan kombinasi warna begini, biasanya itu udah bukan Ferrari-nya udah bukan cuma satu doang. Antara ini Ferrari ke-8 kayak atau ke-5, tapi biasanya bukan yang pertama, teman-teman. Jujur, ini warna gua nggak tahu deh. Ini warna tersedia apa nggak dari Glasurit, tapi gue pengen banget punya warna ini. E12 Competizione ini beberapa detail kecil lainnya kayak ada gurutan-gurutan di belakang. Kemudian di depan situ juga ada spoiler yang cakep banget. Ini jujur salah satu mobil yang di sini ya warnanya cakep banget. Ini masih di bawah lampu loh. Ini di bawah sinar matahari, warnanya bakal cakep banget sih pasti. Jadi ada E12, ada Senna, ada SVJ, ada Sports Classic, ada AMG GT, ada G-Class listrik. Mana yang favorit kalian? Kalau gue disuruh pilih semuanya aja kali ya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.